Saya kalau dia menciptakan dari kebiar duduk, yang saya tahu hanya dia penciptanya. Banyak muridnya saya kenal, tapi setelah saya menari, semua tidak menari lagi. Kebiar duduk adalah ikon sang maestro. Meski bukan merupakan hasil ciptaannya, namun ide bagus Blangsinge akhirnya mengukuhkan kemaestroannya melalui tarian ciptaan sang legendaris Iketut Mario. Uniknya, ide bagus Blangsinge berlatih dan berhasil menguasai tarian itu secara sendiri, praktis tanpa guru. Ide bagus Blangsinge mereka-reka gerak dan komposisi tari kebiar duduk berdasarkan pengalaman dan ingatannya terhadap sosok Iketut Mario. Saat Ide Bagus Blangsinge duduk di sekolah dasar di Tabanan, ia kerap menyaksikan bagaimana Iketut Mario berlatih dan menarikan tari kebiar duduk. Belum lagi sempat berguru langsung pada sang maestro, Jepang keburu datang dan menguasai Tabanan. Sekolah pun bubar sehingga memaksa Ide Bagus Blangsinge kembali ke kampung halamannya di Banjar Blangsinge belah Batuh Gianyar. Ia pun pulang membawa seluruh ingatannya tentang Ketut Mario dan kebiar duduk. Ada keinginan saya, tapi tidak sempat. Saya udah kembali ke Blangsinge karena sekolah saya bubar. Saya jadi hanya ikut sama tarinya duduk saja. Kalau setirnya beda. Karena tari kebiar duduk itu aja saya pakai. Kalau selama masih di Tabanan dulu, jadi Gus Haji sering lihat Pak Mario nari ya? Sering tiap-tiap jalan sekolah itu ada Pak Mario di pohon beringin yang besar itu, ada tamu gitu menari, saya nonton. Jadi nonton tuh Ya, tapi saya kepingin sekali tari kebiar duduk gitu. Bisa jadi dengan cara belajar seperti itulah, Ide Bagus Blangsinge berhasil menghayati tari kebiar duduk sekaligus mengekspresikannya selaras dengan kekhasan dan kekuatan karakter dalam dirinya. Pengalaman itu membuat Ide Bagus Blangsinge menjadi sosok penari yang sangat berkarakter. Ini pula yang ia transformasikan kepada seluruh murid-muridnya. Ia cenderung menyesuaikan tarian dengan karakter murid. Sebagai contoh, menurut seniman bernama asli Ide Bagus Oke Wirjana ini, tak semua penari cocok menarikan tari kebiar duduk. Sebenarnya kalau cari penari kebiar duduk agak sulit. Kenapa bisa? Karena mereka gemuk tidak cocok. Jadi harus ada kriteria untuk. Iya, kalau gemuk tidak bisa. Kalau kurang cantik dikit kurang juga. Harus yang kurus gitu. Iya, kurus yang bersih, cantik gitu. Pemilihan kriteria tersebut dibenarkan oleh salah seorang muridnya, Wayan Purwanto. Pengalamannya bertahun-tahun menemani sang maestro cukup membuatnya paham bahwa sang maestro memiliki kriteria tertentu untuk memilih penarinya, tetapi bukan membeda-bedakan perlakuan terhadap para penarinya. Ide Bagus Haji memilih saya sebagai murid dan dia merasa cocok pelaku muridnya karena ada kriteria tertentu bagi Ide Bagus Haji untuk memilih seorang murid. Satu hal yang memang harus saya garis bawahi bahwa dia tuh menganggap saya itu sebagai saudara, keluarga, bagian keluarga dari beliau, sehingga saya itu dianggap seperti anak beliau. Ya, bagaimana beliau memperlakukan seorang anak, itu hampir luar biasa dekatnya saya dengan keluarga beliau, sehingga saya merasa aman sekali. Selain karakter, sosok Ide Bagus Blangsinge juga merupakan sosok yang percaya pada kekuatan Tuhan dalam setiap pementasannya. Baginya taksu yang dimiliki seorang penari Bali bukan datang begitu saja, melainkan karena usaha yang tentu saja dibarengi dengan laku religius. Percaya pada kekuatan Tuhan dalam setiap ciptaannya. Ini barangkali terasa semakin berkurang saat ini, manakala seni kemudian menjadi hal yang komersil. Bali itu kan percaya ada taksu ya. Taksu itu sekarang taksu hampir saya tidak ada kelihatan. Hampir tidak ada. Anak-anak sekarang kalau menari ke hotel, sampai di hotel make up, menari, tidak pernah bakar asap dia. Kalau saya tetap. Itu salah satu resep Ya. Sebelum menari, kalau berangkat menari dari rumah itu harus sembahyang dulu. Mohon restu kepada Tuhan yang tugas di dalam seni supaya beliau mau turun
baru kita merasa ada taksu. Ide Bagus Oka Wirjana atau Ide Bagus Blangsinge telah membuktikan bagaimana seni yang dilakukan berdasarkan pengabdian dan keikhlasan akan dibayar Sang Maha Pencipta dengan sesuatu yang tak ternilai. Sebuah penghargaan seumur hidup dari Sang Maha Seni, Tuhan Yang Maha Esa, melalui keluarga, sahabat, dan para muridnya. Ajar sama saya kan banyak, dari Brasil, Meksiko, Jerman, Belanda, banyak, dari Jepang yang paling banyak. Mereka tanya berapa saya bayar tiap jam. Sini tidak ada syarat begitu, belajar sama saya persahabatan, kekeluargaan. Apresiasi bukan saja datang dari sesama seniman tari, bahkan dunia fotografi Bali pun ikut andil dalam persembahan bagi sang maestro. Ide Bagus Blangsinge adalah objek fotografi yang menarik. Seluruh gerak-gerik seninya bahkan terlukis dalam setiap guratan kulit yang telah membungkus badan dan juga jiwa seninya selama puluhan tahun. Bagi teman sekaligus sahabatnya adalah sebuah kehormatan bisa menuangkan setiap sisi Ide Bagus Blangsinge dalam karya fotografi. Oh, saya pertama kali ketemu Gus Haji itu tahun 2006. Pertama kali saya datang itu memang saya cari penari. Untuk saya foto, saya memang dance photographer dari awal. Jadi dia itu memimpin grup kecak dari desanya. Jadi saya pikir dia hanya orang tua yang memimpin grup penari. Terus saya minta 3 bulanan ya, setiap malam saya di backstage itu, motret belakang panggung, saya akhirnya minta, saya mau foto penari-penarinya nih, yang dari desanya cantik-cantik semua. Jadi terus saya bikin, Gus Haji bilang, udah foto di Gria saja. Saya ke Gria, motret itu penari-penarinya. Begitu baru setengah jalan, Gus Haji tiba-tiba ingin difoto. Dia menari matanya begitu, wah saya syok sekali. Saat disitulah saya tahu kalau beliau memang penari. Setelah itu foto syuting saya stop saat itu juga. Minggu depan saya hire teman saya, hire studionya teman saya. Saya bikin foto terus jadinya foto yang saya pajang sekarang. Itu foto pertama kali yang saya buat sama dia. Dikomandoi sahabat sekaligus pengagumnya, Dodi Obeng, sejumlah fotografer berkesempatan mengabadikan momen gerak-gerik Ide Bagus Blangsinge melalui peralatan fotografi mereka. Keterlibatan para fotografer ini sangat penting. Selain membuat sesuatu yang monumental, kolosal, dan belum pernah ada, hal tersebut juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para fotografer untuk memiliki data digital atau dokumentasi sang maestro. 75 orang fotografer memotret sang maestro dari berbagai sudut atau angle yang telah ditentukan. Dalam waktu yang bersamaan, one moment, one object, dan one time. 1, 2, 3, jebret! A Tribute to Ide Bagus Blangsinge juga diisi dengan persembahan karya-karya foto dan seri-seri fotografi Ide Bagus Blangsinge yang merupakan respon kesejarahan sang maestro kepada masyarakat umum di Bentara Budaya Bali. Pameran foto yang berlangsung selama kurang lebih 1 minggu tersebut menampilkan puluhan karya fotografer Bali dan Indonesia. Seluruh kenangan serta perjalanan sang maestro Ide Bagus Blangsinge ditampilkan menjadi hadiah bagi ulang tahunnya yang ke-84 sekaligus menandai 75 tahun kiprahnya di dunia seni tari Bali. Para fotografer ini tentu punya kenangan dan kesan tersendiri terhadap Ide Bagus Blangsinge. Dia mungkin katakan seorang fotografer selalu perlu model. Itu salah satu model yang luar biasa ya. Ini model seorang penari, di mana dari sorot matanya dan semua gerakannya, bahkan dari keriput
seluruh anatomi dia, ya, itu bisa terasa bahwa dia betul-betul seorang seniman tari yang sejati gitu ya. Iya, dari segi fotografi kalau dilihat itu beliau sangat-sangat responsif ya, sangat-sangat bisa merespon kita gitu, apa yang kita mau, dan beliau juga tidak pernah kaku kalau difoto. Mungkin karena beliau sudah sangat-sangat fasih ya, sudah sangat sering difoto juga. Kebanggaan pada Ide Bagus Blangsinge bukan hanya datang dari para sahabat dan keluarga. Tak kurang, tokoh Puri Belah Batuh juga sangat mengapresiasi keberadaan sosok seniman besar seperti Ide Bagus Blangsinge di daerah mereka. Ide Bagus Blangsinge telah mengharumkan nama daerah di mana ia berasal, Blangsinge, Belah Batuh, Gianyar. Ide Bagus Haji Blangsinge adalah kebanggaan bagi kami ya, masyarakat Belah Batuh. Beliau adalah maestro yang betul-betul kita harapkan bisa memberikan satu warisan kepada anak cucu kita nanti, bahwa di Belah Batuh lahir seorang penari yang luar biasa. Adalah kebanggaan masyarakat Bali tentunya apabila ini menjadi satu hal yang bisa dicontoh oleh seniman-seniman muda, sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk kelestarian kesenian Bali bisa kita pertahankan. Zaman boleh berubah, namun pilihan Ide Bagus Blangsinge tetap teguh dan kukuh sebagai seorang seniman. Riwayatnya adalah dari panggung ke panggung, menari untuk persembahan di pura hingga panggung prestisius di mancanegara, dari istana presiden yang satu ke istana presiden yang lain. Sebuah bukti nyata bagaimana pengabdian berbuah manis. Mari berbagi dan berapresiasi demi kelanjutan seni dan budaya Bali.